Mati, kita akan masuki acara ibadah dan bersama dengan ini kami mengundang kita semua untuk boleh mempersiapkan waktu karena rombongan prosesi dari Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar akan memasuki ruangan bersama dengan Sekjen HKBP, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Kadep Koinonia, Kadep Diakonia, seluruh pendeta dan panitia diiringi dengan kor dari pelayan full time HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kami mempersilahkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini untuk berdiri menyambut masuknya rombongan prosesi Opui Eporus HKBP bersama rombongan. Di tempat yang telah disediakan. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita beribadah di tempat ini mensyukuri 160 tahun Injil telah bersinar ke Tanah Batak dan mendirikan gereja HKBP di Tanah Batak. Dan telah 102 tahun HKBP menjadi saksi Kristus di Pulau Jawa dan sekitarnya. Terpujilah Tuhan yang telah memilih dan menetapkan HKBP menjadi saksi Kristus untuk menghasilkan buah yang baik. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur baginya, memberitakan kasih setianya di waktu pagi dan kesetiaannya di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus, dengan iringan kecapi. Marilah kita menyembah dan memuji namanya, datanglah di hadapannya dengan puji-pujian, kita bernyanyi.
berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan Injil untuk menyinari hati kami, sehingga kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Engkau memelihara dan memberkati gereja-Mu HKBP hingga saat ini berusia 160 tahun, menunaikan tugas panggilan-Mu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia ini, khususnya di DKI Jakarta ini. Kami memohon kepadamu, tuntunlah gerejamu melalui Roh Kudus, agar nyata bahwa terang-Mu telah bersinar bagi kami, dan kami memancarkan sinar terang-Mu di tengah dunia ini, khususnya di ibu kota Jakarta ini. Dengarlah doa kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita mengikuti refleksi 160 tahun Huria Kristen Batak Protestan. Pada saat kita mensyukuri bahwa Huria Kristen Batak Protestan telah Tuhan berkati hingga usianya 160 tahun. Alangkah baiknya jika kita mengaku seperti pengakuan Raja Daud, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Hanya setitik debu di tengah alam semesta raya. Hanya kejapan mata di tengah keabadian Tuhan. Namun Ia telah mengangkat kita dari jurang kebinasaan kekal menuju kehidupan kekal. Ketika Dia mengutus para penginjil datang ke tanah Batak dengan perjalanan jauh dan mengalami berbagai tantangan, hingga ada yang kehilangan nyawa. Oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus, serta doa dan jerih payah para hambanya, firman yang ditabur berbuah yang baik. Banyak orang Batak yang menerima Kristus. Maka pada tanggal 7 Oktober 1861, HKBP berdiri dan menjadi saksi Kristus di tanah Batak. Seiring perjalanan waktu, semakin banyak orang Batak yang menerima Injil keselamatan. Meski harus terusir dari kampungnya sendiri.
suku Batak yang percaya pada Kristus mendapat tekanan dan diusir dari kampung halamannya karena tidak mau memberi sumbangan untuk upacara-upacara yang berbau kafir. Keadaan seperti ini memaksa mereka berkumpul pada satu kampung tersendiri, yaitu Huta Dame, Kampung Damai. Setelah 7 tahun Nommensen melakukan penginjilan, orang Batak yang masuk Kristen berjumlah 1.250 jiwa. 10 tahun kemudian, pada tahun 1881, menjadi 6.250 orang. Dan pada tahun 1918, sudah tercatat 185.731 orang yang menjadi Kristen. Injil telah menyelamatkan orang Batak, memenangkan jiwa mereka pada Kristus. Nommensen berhasil memenangkan hati orang Batak, beralih dari pemujaan pada kesaktian Raja Sisingamangaraja menjadi kepada Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah menuntun orang Batak dari kegelapan pekat dunia menuju terangnya yang mulia dan abadi. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Seiring perjalanan waktu, terang Tuhan tidak hanya bersinar di tanah Batak, melainkan juga menjangkau ke wilayah lain hingga ke Pulau Jawa. Dan tanggal 20 September 1919, Huria Kristen Batak Protestan berdiri di Jakarta, yaitu Huria Kristen Batak Protestan Kernolong, Resort Jakarta. Selanjutnya merambat hingga seluruh Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera di bagian selatan. Dan kini sudah ada 7 distrik Huria Kristen Batak Protestan di Pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan. Pada usianya ke-160 tahun, Huria Kristen Batak Protestan, khususnya di DKI Jakarta, terpanggil memancarkan terang Kristus di tengah masyarakat yang majemuk. Hadir menjadi terang, Gereja Huria Kristen Batak Protestan terpanggil menghadirkan pelayanan yang transformatif, memperkuat persekutuan dan kesatuan di tengah jemaat dan masyarakat, menggelorakan kesaksian bagi dunia bahwa Kristus jalan kebenaran dan hidup, menggalakkan pelayanan diakonia dengan memberdayakan jemaat dan masyarakat agar mampu keluar dari persoalan yang dihadapi kini dan di sini. Karena itu, marilah kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, cerdas melihat bahwa setiap sikap dan tindakan dapat menjadi sarana bagi banyak orang memandang keajaiban anugerah Allah. Tuhan Gembala yang baik akan senantiasa memelihara gerejanya dan membimbing kita ke jalan hidup yang benar.
Ikon hobas mamurupi akan nagarei jala burjuma kobasi somon Tuhan kai tiu asinon idoni igili Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Pencipta dan Pemelihara kehidupan, kami sungguh mengucap syukur pada sore hari ini karena kami percaya kehidupan kami saat ini membuktikan bahwa Engkau setia, Engkau memelihara kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dari kedalaman hati, dengan sungguh-sungguh kami mengucapkan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang nyata di hadapan kami, maupun terkadang tersembunyi dari mata kami. Ya Allah, Kepala dan Pemilik Gereja, kami mengucap syukur atas 160 tahun gerejamu di Tanah Batak, dan sudah sampai ke berbagai tempat di dunia ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus-menerus memelihara gerejamu untuk menjadi terang dan garam dunia. Ya Bapa, sumber keadilan dan kebenaran, kami mengucap syukur atas bangsa dan negara kami yang tetap dalam lindungan Tuhan sendiri, atas pemerintah yang Tuhan anugerahkan yang takut akan Dikau, yang berjuang supaya bangsa dan negara kami ini hidup dalam kebenaran dan keadilan dan kesejahteraan. Kami memohon tuntunan Tuhan untuk mereka-mereka yang mengurus bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau menganugerahkan hikmat dari sorga dan memberikan kepada mereka sukacita dalam mengemban tugas pelayanan di tengah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, pemegang kendali sejarah, kepadamu kami serahkan perjalanan hidup dunia ini dan gerejamu ke depan, seperti Engkau telah menuntun di masa-masa yang lalu. Engkau jugalah kiranya yang berkenan menuntun gerejamu, bangsa ini, dan dunia ini sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memakai kami semua, warga jemaat pelayan dan gereja sebagai lembaga, menjadi pembawa kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Anugerah kami itu ya Tuhan, kekuatan dan hikmat daripada-Mu, sehingga setiap kami yang Engkau percayakan, yang Engkau beri kesempatan menjalani hidup di dunia ini, boleh berdampak positif di dalam kehidupan keseharian.
Ialah yang maha baik. Kami percaya bahwa Engkau mengenal kami semua yang ada di sini satu persatu. Bahkan Engkau jauh lebih mengenal kami ketimbang kami mengenal diri kami sendiri. Dan Engkau jauh lebih mengetahui yang terbaik bagi kami ketimbang kami mengetahuinya. Terlebih Engkau jauh lebih mengasihi kami ketimbang kami mampu mengasihi diri kami. Tuhan, kepadamu kami datang. Biarlah hari demi hari kami tetap hidup dalam naungan kasih-Mu dan selalu menerima kebaikan Tuhan, dan tolong kami semua untuk menjadi pembawa-pembawa kebaikan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi
itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, warga dan pelayan HKBP di distrik 8 DKI yang saya sayangi. Juga saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara on-site maupun online di seluruh HKBP. Sungguh merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita saat ini ketika setelah melakukan beraneka bentuk pemberdayaan di seluruh HKBP, baik pemberdayaan personelnya, para pelayannya maupun warganya, serta pemberdayaan aset-aset HKBP, sambil kita bersyukur memuji nama Tuhan atas usia HKBP yang sudah beranjak sampai 160 tahun. Kita pada sore hari ini datang berkumpul bersama untuk memanjatkan pujian kepada Tuhan kita yang telah mendirikan HKBP yang sangat dicintainya ini, yang telah menyertai kita selama sejak bulan Januari sampai saat ini bulan November, melakukan pemberdayaan di tengah-tengah seluruh HKBP, sambil pada saat ini juga kita akan menyampaikan penghargaan dari seluruh HKBP kepada beberapa orang yang mewakili kita semuanya, yang kita sebut sebagai Persons of the Year of the HKBP tahun 2021, dan juga penerima No Mention Award sebagaimana yang sudah diputuskan oleh rapat Majelis Pekerja Sinode kita pada bulan Januari yang lalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan firman ini yang akan memenuhi sukacita kita, tetapi juga memanggil kita untuk bertekad terus untuk membangun HKBP yang Tuhan Yesus sangat cintai. Yaitu yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara-saudara sekalian, sewaktu kami rapat pimpinan merenungkan kira-kira firman Tuhan yang dari mana yang bisa memotivasi kita dalam mengisi tahun pemberdayaan tahun 2021. Dalam doa kami dalam rapat, kami tidak memutuskan untuk mengambil teks-teks yang diungkapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus setelah dia bangkit dari kematian. Artinya bukan dalam semangat superioritas, bukan dalam semangat yang menunjukkan there is nothing that we cannot overcome because our Lord Jesus has risen from the dead, seperti yang dituliskan oleh Evangelis Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, di mana kita diminta untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia,
membaptis yang percaya, dan mengajar mereka. Bukan juga dari Markus 16 ayat 15. Di mana kita diminta untuk pergi ke segala makhluk dengan kekuatan-kekuatan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, maupun juga untuk membangkitkan orang mati. Tetapi justru dalam pergumulan kami berlima waktu itu, kami mengambil teks kata-kata Tuhan Yesus yang justru diungkapkan pada saat dia akan memasuki masa-masa penderitaan. Kita ambil teks justru pada saat Yesus sangat bergumul berat. Teks yang diungkapkannya justru pada waktu dia mengadakan farewell speech. Pembicaraan yang akan berpisah di antara dia dengan para muridnya. Teks yang diambil ketika Tuhan Yesus merasakan dunia ini, istimewa dunia Yahudi waktu itu, menolak dia, ingin menyelesaikan hidupnya. Teks yang diambil ketika kelompok Yesus masih sangat kecil, sepertinya tidak berdaya. Teks yang diambil justru pada waktu Yesus memikirkan bagaimana nanti gerakan Yesus ini bisa berlanjut. Karena semua di sekitarnya menolaknya. Bukan hanya dunia Yahudi, tapi dunia kekasaran Romawi yang bekerja sama dengan dunia Yahudi. Untuk memberhentikan, untuk menghentikan, untuk menstop kabar baik yang Yesus bawa. Untuk menyelamatkan dunia ini. Untuk menyembuhkan persekutuan yang retak, yang pecah. Untuk menyembuhkan persekutuan yang penuh konflik. Justru dari situ yang kami pilih dalam doa. Karena memang pada tahun 2021 kita memang sedang menghadapi perukilon demi perukilon alani COVID-19. Tantangan kita luar biasa besar sebagai gereja dan sebagai bangsa maupun sebagai umat manusia. Tapi justru pada saat itu Yesus berbicara kepada kita, hai orang HKBP, hai anak-anakku, hai para muridku yang ada di HKBP, justru pada saat inilah engkau harus pergi dan berbuah. Dan berbuah lebat dan tetap. Itulah permintaan Yesus yang mendorong kita untuk berbuat dalam pelayanan kita pada 1 tahun ini. Dan izinkan saya berefleksi lebih jauh ke belakang. Sejak berita baik, kabar baik diberitakan oleh para misionaris sampai tahun 1942. Tantangan sangat besar. Tetapi justru para misionaris pergi dan berbuah. Para misionaris dari kalangan misionaris yang datang dari luar orang dan tanah Batak. Tetapi juga para misionaris yang tumbuh dari orang-orang Batak yang sudah memeluk Kristus. Tantangan luar biasa besar. Dari Silindung, Rura, terus ke Toba, terus ke Samosir, terus ke Simalungun, terus ke Dairi, terus ke Mentawai, terus ke Pulau-Pulau Enggano, terus ke Pulau-Pulau Rupak. Tantangan was very gigantic. Tetapi para murid Yesus setia melakukan apa yang Yesus sampaikan. Sehingga tumbuhlah benih kabar baik. Dan setelah 1942 sampai sekarang, the challenges that have been faced by the HKBP has also been gigantic. Tetapi Tuhan Yesus sangat baik. Dari kalangan HKBP warganya muncullah para pelayan-pelayan yang sejak awal mempersembahkan hidupnya
untuk meneruskan gerakan Yesus di dalam HKBP dan dari HKBP keluar. Dan Tuhan Yesus sangat baik kepada kita karena sekian banyak warga kita bertambah dan mereka tidak membiarkan hanya pelayan yang bekerja, yang melakukan. Pelayan ditopang sepenuhnya oleh warga HKBP. Amin. Itulah sebabnya menurut statistik kita sudah sampai hampir jumlahnya 6 juta warga HKBP. Jumlah pendeta HKBP 1.919 orang. A big number. Tapi kita bisa terus melakukan pemberdayaan, melakukan tugas-tugas kita agar berbuah. Karena warga kita mendukung sepenuhnya. Saya senang. Mungkin para pendeta resort di sini atau para pendeta fungsional juga mengingat sewaktu kita memimpin ibadah angkat sidi. Pendeta sebagai sikat ni Kristus mangulahon mandok. Saidi pargogoi de batamaho. Mangalo nasa najat. Jala mangulahon nasa naringgan. Dan kita bersyukur karena warga HKBP melakukan yang baik. Baik di dalam gereja maupun di sekitar gereja di dunia ini. Di aneka bidang kehidupan. Sehingga HKBP menjadi not only the singing church, but also gereja yang mandiri. Mandiri di teologi. Mandiri di personalia. Mandiri di parhebengon, keuangan. Itulah sebabnya pada saat ini kita layak memuji-muji nama Tuhan. Karena bukan hanya kita sudah berusia 160 tahun, tetapi juga karena kita telah berhasil melakukan tahun pemberdayaan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman saya pendeta di sini, sebelum rapat pendeta Oktober yang lalu, mengadakan rapat pendeta distrik, saya mohon kepada para pendeta waktu itu untuk mengetahui bahwa pendeta HKBP dipersiapkan sehebat-hebatnya selama 8-9 tahun supaya dia dapat melakukan tugasnya secara kompeten dengan baik. Oleh karena itu, kalau ada pendeta HKBP di DKI yang kompetensinya melemah, saya ajak waktu itu, ayo tingkatkan kompetensi kita. Istimewa dalam menghadapi era industrialisasi, era internetisasi, dan era pandemi. Budora huro usukujo di atapata de. Nga tadanian amo kadongan padita. Nah, nga mulai sangat lebih kompeten hamu mamukadung bulan onomi mangulahon-ulahon nga makilala ruas ni huriat tai. Nah, nunga tabba kompetensi ni akadonga tapat dita di son. Amin, nunga. Songon naragu doamu. Tetapi yang kedua saya terangkan juga waktu itu. Bukan hanya kompetensi dimiliki oleh para pendeta HKBP. Tetapi juga para pendeta HKBP adalah yang daulat. Marha daulaton, yang saleh. Karena hanya para pelayan HKBP yang saleh, yang daulat do. Tiruan di hata, tiruan di pangalaho, tiruan di holong ni roha, tiruan di hapor siaun, naboi mambawan pasu-pasu tu HKBP. Onggo balik sado na taula mambawan arsa ni roha do tu HKBP. Dan saya senang para pendeta kita mengatakan, yes KRP nami, yes opung, we will do that also. Itulah sebabnya, walaupun kita menghadapi COVID-19, kami di kantor pusat masih bisa marbalanjo. Karena umat kita yang dilayani para pendeta kita dan para pertohonan yang lain,
dapat melihat there is something new. There is a new movement. Ada gerakan kebaharuan, gerakan transformasi yang dilakukan sehingga mereka tidak segan untuk mempersembahkan yang baik kepada Tuhan. Saya dengar Pak Sekjen kemarin dulu dari Bendum kita, sudah bisa kita marbalanjo tunjangan Natal. Sudah bisa. Atedangi Padita Baner, Sigurian, semua takas diberengi wanai purusi. Karena kawan-kawan sudah menunjukkan hasil-hasil yang baik. Dan inilah yang menyebabkan saya sangat berterima kasih Pak Preses Manik. Karena apa? Pada hari ini sesuatu dilakukan dan saya dengar sebelum acara ini hampir setiap resort sudah mengumpulkan sekian untuk mendukung program di distrik ini, termasuk membayar hutang HKBP ke Sopo Marpiki. Taburu membiki jami tebur salah memberi semangat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari modal yang bagus ini yang sudah kita capai pada tahun 2021 ini harus kita teruskan pada tahun 2022. Ketika mana kita HKBP akan menggerakkan seluruh potensi kita untuk sehati. Karena tahun depan kita akan sehati menggerakkan semuanya supaya HKBP can shine, dapat bersinar. Dan bersinar lebih baik lagi. Dan saya masih yakin, saya yakin-yakinnya. Sama seperti kita sudah hampir 100% berhasil menyelesaikan hutang dana pensiun kita. Yang saya syukuri, yang kita syukuri, yang membuat kita menjadi gereja yang dilihat orang sebagai gereja yang dikasihi Tuhan. Karena banyak, bukan hanya warga kita, tetapi sahabat-sahabat HKBP dalam hal ini yang digerakkan oleh Amang Luhut Binsar Panjaitan. Menopang kita. Yang selama 30 tahun tidak berhasil kita sisihkan dari pundak kita. Yang membebani kita pendeta, yang membebani kita semua warga. Sekarang kita sudah lega. Dan inilah kekuatan potensi HKBP yang harus kita teruskan 2022. Pada saat Sinode Godang Oktober 2022 kita akan melaunching sentralisasi keuangan. Supaya HKBP dapat melakukan tugasnya lebih dahsyat lagi. Supaya HKBP lebih bersinar lagi. Bukan hanya di dalam dirinya, mengurus dirinya sendiri, tetapi kita bisa mengurus yang lain, mengurus dunia ini. Karena para pelayan HKBP sudah fokus melakukan tugasnya, tidak lagi harus memikirkan what can I eat tomorrow. Tetapi sudah disarihon sandok HKBP. Dangbe desentralisasi. Namambayan sada huria maca hebat, margati terus tehelna sekali 5 tahun. Padahal di pedalaman seperti yang saya kunjungi, lantai ni gereja IP tano dobe. Sebuah resort di Jakarta dapat memimpin, meminta 5 pendeta. Padahal di Garoga, di mana ada pagar-pagar, 1 pendeta pengamaul dituhuk oleh pagaran-pagarannya. Kalau kita berhasil nanti mulai Oktober 2022, you will see the HKBP is and will be rising, shining. Karena kita mampu melakukan yang terbaik, bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga untuk dunia ini. Karena itu, terima kasih Pak Preses Manik. Uboto hinang marsahid do. Ubiginakin masuk unit gawat darurat do hinang. Margugu mah presesi. Mangulo na ka dong aku dong ata di son.
mengadupi parukilo ni. Ala dido Tuhata Yesus nakin justru pas laho mengadupi parukilo na bulu nido dido Tuhata itu kasisian nai. Pergi dan berbuah. Nak pemarukil presesi. Pergi do presesi rap doa kadongan berbuah. Kiranya Tuhan menguatkan amang preses kita ini. Kiranya tangan Tuhan, tadi saya berdoa, agar inang preses disembuhkannya. Sehingga amang preses ini betul-betul dapat bersama kita pada hari-hari mendatang. Bersyukur kepada Tuhan karena karyanya yang luar biasa besar. Kiranya Tuhan menyemangati kita pada hari ini. Rapat MPS sudah memutuskan misi HKBP adalah menjadikan murid Kristus pelaku firman. Mari semua para pelayan di DKI ini saya undang untuk menguatkan warga kita supaya mereka bersegera rajin melakukan firman. Bukan hanya mendengar firman, apalagi membicarakan firman. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, karena hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami sungguh terharu, terpukau, menyadari bahwa ternyata tema tahun pemberdayaan di seluruh HKBP yang diangkat dari Yohanes 15 ayat 16 itu Engkau sampaikan pada saat para murid tengah menghadapi pergumulan. Pada saat Engkau sendiri ya Tuhan menghadapi pergumulan yang luar biasa. Tetapi pada saat itu Engkau memanggil dan menetapkan mereka untuk pergi dan berbuah. Dan itu sudah berbuah. Sampai HKBP tumbuh. Karena para misionaris yang mendengarkan firman-Mu pergi dan berbuah. Sampai HKBP yang berusia 160 tahun ini bertumbuh. Dan tahun pemberdayaan yang kami lakukan sudah mulai mendorong semua kami Tuhan untuk berbuah di tengah-tengah gereja-Mu dan di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan pujian kami sejak tadi. Terimalah pujian kami itu. Senanglah Tuhan melihat HKBP secara menyeluruh, tetapi khususnya HKBP di distrik DKI ini yang kami sebut sebagai lokomotif HKBP. Kami berdoa untuk semua hamba-Mu yang bertugas di sini, supaya Engkau beri mereka hikmat, supaya Engkau mendengarkan doa-doa mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin anak-anak-Mu di DKI ini melakukan firman-Mu, agar warga-Mu di sini pergi dan berbuah. Tuhan, acara ini tidak akan terjadi jika teman-teman kami di sini yang baik, yang berjuang, tidak bertindak dipimpin preses kami. Karena itu Tuhan, hamba-Mu bermohon kiranya Engkau memberkati teman-teman itu semuanya yang sudah berlelah-lelah. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan menghargai semua warga-Mu dan pelayan-Mu yang telah berbuat selama ini. Sehingga mereka dapat menjadi teladan, mendorong yang lain untuk berbuat hal-hal yang baik di dalam gereja-Mu dan di tengah masyarakat. Kami akan menyerahkan penghargaan kepada HKBP Persons of the Year 2021 dan Nomensen Award. Ini bukan untuk meninggikan tindakan mereka ya Tuhan, tetapi kami mau meninggikan nama-Mu yang telah bekerja melayani melalui mereka. Sehingga makin banyak warga HKBP di seluruh dunia ini yang akan semakin rajin ya Tuhan, melakukan tugas-tugas pelayanan yang holistik di dalam dan dari tengah-tengah HKBP ke dunia ini.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk seluruh HKBP pada saat ini. Engkau mengetahui di mana semua anak-anak-Mu berada dan bertugas. Nyatakan ya Tuhan kepada mereka lewat karya-karya-Mu yang dapat kami pahami maupun yang tidak kami pahami, yang menunjukkan bahwa Engkau bersama seluruh warga KBP. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mulai dari yang miskin maupun yang telah Engkau berkati dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Jika kami memiliki kesalahan-kesalahan, ampuni kami Tuhan. Janganlah Engkau menjauhkan wajah-Mu dari kami. Tetapi jika banyak warga kami Tuhan di seluruh Indonesia dan di luar negeri yang telah setia melakukan firman-Mu, tambahkanlah ya Tuhan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tahun depan kami akan menekankan, menguatkan kesehatian kami. Setelah kami pada tahun ini melakukan pemberdayaan terhadap seluruh pelayan-Mu, seluruh warga-Mu, dan seluruh aset HKBP. Supaya Tuhan, cita-cita kami yang besar, agar kami berani mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau, melakukan sentralisasi keuangan, agar kami Tuhan dapat berbuat lebih hebat lagi, berdasarkan kekuatan-Mu yang tidak boleh kami ragukan. Berkati Tuhan rencana HKBP tahun 2022. Berkati semua pelayanan teman-teman saya, warga dan pelayan-Mu di DKI ini. Supaya seperti yang kami sudah tunjukkan, kami peduli terhadap sesama kami pada saat-saat kami menghadapi COVID-19. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sekarang masuk pada acara yang ke-11, Tarbigedo Panjoni Yesus. Sambil kita mempersembahkan persembahan kita, on-site maupun online.
kepada seluruh pendeta yang mengenakan jubah untuk boleh maju ke depan, berdiri di depan di sebelah kiri dan kanan meja altar. Mengundang kepada seluruh pendeta yang mengenakan jubah untuk boleh berdiri di sebelah kiri dan kanan meja altar. Sekian sedikit Pak Presiden. Sekian sedikit. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih dan mengutus gereja HKBP agar pergi ke tengah-tengah dunia, memperkenalkan Kristus dan menghasilkan buah yang baik. Dengan menghayati transformasi diri, meninggalkan kehidupan lama yang senantiasa berorientasi pada kepentingan diri sendiri, beralih pada kehidupan baru yang berpusat pada Kristus. Menyelaraskan seluruh pikiran, tutur kata, dan tindakan dengan ajaran kasih Kristus. Karena itu bila terjadi kebencian, jadilah pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadilah pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadilah pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadilah pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadilah pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadilah pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadilah sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadilah pembawa terang. Tuhan kiranya memberkati HKBP, menghayati transformasi diri, hidup selaras dengan kasih Kristus. Tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan di HKBP, khususnya di Distrik 8 DKI Jakarta, telah terlaksana berbagai kegiatan di bidang koinonia, marturia, dan diakonia. Diakhiri dengan perayaan 160 tahun HKBP bersinar sebagai upaya mewujudkan transformasi di HKBP. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja, saya menutup tahun pemberdayaan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya mengutus saudara ke tengah masyarakat, bangsa dan negara kita. Pancarkanlah kasih Kristus senantiasa. Bila terjadi kebencian, jadilah pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadilah pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadilah pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadilah pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadilah pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadilah pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadilah sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadilah pembawa terang.
Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.